Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Berliana Febiantika dengan NIM 237929. Saya dari kelas I, jurusan S1 Pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang chapter 4 dan juga chapter 5 untuk matkul Human Resource Management dengan judul Proses Analisis Pekerjaan dan Manajemen Bakat. Baik, saya langsung saja mulai ke materi yang pertama. Pada halaman pertama, yaitu membahas tentang manajemen bakat. Manajemen bakat adalah suatu cara atau strategi sumber daya manusia yang berfungsi sebagai proses untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mengolah serta mempertahankan karyawan yang memiliki value tinggi atau memiliki kinerja yang baik. Manajemen adalah proses yang terus berkelanjutan yang memengaruhi beberapa langkah antara lain perencanaan, daya tarik, pengembangan, retensi, dan transisi bakat. Manajemen bakat bukanlah hal yang baru muncul di dunia perbisnisan. Dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan telah menyadari bahwa bakat yang bervalue adalah kunci keberhasilan mereka atau kunci keberhasilan dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada analisis pekerjaan, menganalisis untuk menentukan tugas dan keterampilan yang dilakukan dalam suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakter orang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisis pekerjaan ini berfungsi sebagai sarana informasi dalam menulis deskripsi pekerjaan. Langkah pertama dalam manajemen bakat, yaitu mengidentifikasi bakat yang ada dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama yaitu ada evaluasi kinerja, meninjau setiap kinerja yang dilakukan oleh karyawan untuk mengidentifikasi siapa yang sudah berhasil dan siapa karyawan yang belum berhasil atau dalam artian perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Yang kedua yaitu observasi, memperhatikan karyawan selama pekerjaan mereka untuk melihat siapa yang memiliki kemampuan lebih atau kemampuan khusus atau kecenderungan untuk belajar lebih cepat dibanding dengan karyawan-karyawan yang lain dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu wawancara, memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan dan evaluasi keterampilan bisnis dan sosial setiap individu karyawan. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yaitu rincian yang berisi tentang tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenjelian dari suatu pekerjaan, salah satu dari analisis pekerjaan tersebut. Spesifikasi pekerjaan yaitu rincian yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lainnya yang diperlukan serta produk lainnya dari analisis pekerjaan. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan dalam analisis pekerjaan. Di sini saya menulis ada 7 analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu aktivitas Minerva, yang kedua perilaku manusia, selanjutnya ada mesin dan alat-alat, selanjutnya ada standar kerja, konteks pekerjaan, persyaratan manusia, bakat, atau keahlian. Lanjut halaman berikutnya, di sini saya membahas tentang fungsi informasi analisis pekerjaan. Dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu perekrutan dan seleksi, menyeleksi anggota atau calon karyawan sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang B, pemenuhan EEO atau Equal Employment Opportunity, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu merupakan cara untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam dunia kerja tanpa adanya tindak diskriminasi. Yang kedua yaitu penilaian kerja, meninjau setiap kinerja karyawan untuk menganalisis siapa yang berhasil ataupun siapa yang belum atau masih dalam proses. Yang ketiga yaitu kompetensi, menetapkan karyawan sesuai dengan bidang kompetensi mereka atau bakat mereka. Dan yang terakhir yaitu pelatihan. Next, melakukan analisis pekerjaan. Untuk melakukan analisis pekerjaan ini dibagi menjadi 6 langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan prosesnya. Yang ketiga yaitu memilih posisi representatif. Yang keempat, memilah dan memilih pekerjaan secara nyata.
Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Dan yang terakhir, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, menulis deskripsi pekerjaan. Pada bagian halaman ini, saya membahas tentang penulisan deskripsi pekerjaan. Yang pertama yaitu analisis jabatan. Lakukan analisis jabatan untuk menentukan posisi yang jelas dan spesifik. Selanjutnya, tulis ringkasan, buat ringkasan pekerjaan yang menarik. Next, rincikan tanggung jawab. Jelaskan secara rinci apa saja yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya, tulis persyaratan kualifikasi. Tuliskan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan dan diinginkan. Next, tunjukkan budaya perusahaan atau tunjukkan kepribadian dan budaya perusahaan yang baik. Gunakan bahasa yang tepat, gunakan istilah yang umum yang mudah dipahami. Jelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana. Selanjutnya, jaga nada profesional. Deskripsi pekerjaan harus menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami atau istilah-istilah tertentu dan tetap mempertahankan nada profesional. Dan yang terakhir, tulis secara menyeluruh namun ringkas. Diharapkan deskripsi pekerjaan yang bagus harus menyeluruh namun bersifat ringkas. Next, menulis spesifikasi pekerjaan. Pada halaman ini saya menulis ada 4 spesifikasi pekerjaan. Yang pertama yaitu cantumkan kualifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan harus mencakup kualifikasi minimum yang harus dipenuhi karyawan. Hal ini dapat mencakup pendidikan, pengalaman, keterampilan yang dibutuhkan, dan banyak lagi. Pertimbangkan untuk membagi kualifikasi pekerjaan Anda ke dalam daftar yang harus dimiliki versus yang hanya diinginkan atau menarik lebih banyak kandidat yang akan mendaftar. Yang kedua yaitu tambahkan permintaan khusus apapun, cantumkan kondisi luar biasa yang menyertai pekerjaan tersebut. Misalnya, jika karyawan Anda akan diminta untuk berdiri dalam waktu yang lama, bekerja dalam hal yang berbahaya atau suhu yang ekstrim, mengangkat mesin berat atau mengalami tuntutan khusus lainnya, cantumkan hal-hal tersebut dalam spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga yaitu periksa dan atur spesifikasi pekerjaan Anda. Sebelum menyelesaikan spesifikasi pekerjaan Anda, periksa kembali ejaan, tata bahasa, dan nadanya. Baca spesifikasi pekerjaan dan susunlah sehingga paling masuk akal bagi pelamar. Yang keempat yaitu perbarui spesifikasi pekerjaan Anda bila diperlukan. Persyaratan pekerjaan dapat berubah seiring waktu, itulah mengapa penting untuk selalu memperbarui spesifikasi pekerjaan Anda. Ini akan memastikan pelamar memenuhi kualifikasi baru, bukan kualifikasi lama. Next, yaitu manajemen bakat. Manajemen bakat adalah strategi bisnis yang dilakukan untuk menarik, mengembangkan, dan juga mempertahankan karyawan yang memiliki kemampuan terbaik atau bervalue tinggi. Manajemen bakat merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia atau biasa kita sebut dengan SDM yang secara khusus menargetkan bakat-bakat terbaik beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen bakat, antara lain strategi akuisisi dan perekrutan bakat, program pengembangan karyawan dan jalur karir, perencanaan suksesi, dan pengembangan kepemimpinan sistem manajemen kinerja. Manajemen bakat tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi juga mengharuskan profesional sumber daya manusia bekerja sama dengan para manajer dan juga supervisor. Next, contoh model kompetensi profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Di sini dibagi menjadi beberapa hal untuk kompetensi profil. Yang pertama yaitu peran, knowledge, and skill. Selanjutnya ada model, kompetensi atau profil pekerjaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu kompetensi dasar personal, kompetensi interpersonal, kompetensi sumber daya manusia, bisnis, dan juga manajemen. Next, kita beralih ke chapter 5 dengan judul perencanaan personal dan perekrutan. Perencanaan personal dan perekrutan. Perencanaan personal dan perekrutan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia atau SDM yang bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan personal, proses menganalisis karyawan internal dan eksternal untuk menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam memenuhi tuntutan proyek. Perencanaan personal dapat dilakukan pada tingkat operasional, taktis, dan juga strategis. Perekrutan
Selanjutnya perekrutan yaitu proses untuk mendapatkan karyawan baru yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Perekrutan dilakukan melalui berbagai tahapan seperti identifikasi kebutuhan, seleksi, penempatan, dan juga orientasi. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia yang tepat, sasaran yang dapat membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena perusahaan akan memiliki karyawan yang produktif, jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses rekrutmen adalah menganalisis kebutuhan posisi, merencanakan proses rekrutmen, memasang lowongan, memproses lamaran kerja, dan melakukan wawancara, serta memilih kandidat yang cocok dan memberikan kesempatan kerja. Next, kita ke halaman berikutnya. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama yaitu meninjau bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Yang keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dan menetapkan perubahan. Selanjutnya, peramalan kebutuhan personal, permintaan sumber daya manusia tenaga kerja. Perencanaan atau peramalan kebutuhan sumber daya atau forecasting adalah proses dalam meramalkan permintaan atau demand dan penawaran supply terhadap tenaga kerja atau sumber daya yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Peramalan kebutuhan personal atau permintaan sumber daya manusia tenaga kerja selanjutnya yaitu analisis trend. Studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa yang akan datang. Contohnya menghitung jumlah karyawan pada akhir tiap tahun selama 5 tahun terakhir dalam setiap subkelompok seperti penjualan, produksi, sekretariat, dan administratif untuk mengidentifikasi tren analisis. Analisis tren dapat memberikan perkiraan kasar awal kebutuhan staf di masa yang akan datang. Akan tetapi, tingkat pekerjaan jarang sekali bergantung hanya pada jalannya waktu. Next, peramalan kebutuhan personel atau permintaan sumber daya manusia tenaga kerja selanjutnya yaitu analisis rasio. Teknik meramal untuk menentukan kebutuhan staf di masa yang akan datang dengan menggunakan rasio antara histori, antara beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Next, yaitu meramalkan penawaran kandidat dalam. Untuk melakukan proses ini, perusahaan dapat melakukan perencanaan personel, yaitu proses menganalisis kumpulan karyawan internal dan eksternal. Perencanaan personel dapat dilakukan pada tingkat operasional, taktis, dan strategis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, inventory kualifikasi atau keterampilan adalah daftar komprehensif yang berisi informasi mengenai keterampilan, kualifikasi, dan pengalaman karyawan dalam suatu organisasi. Inventaris ini dapat membantu organisasi dalam mengetahui apakah keterampilan karyawan saat ini sudah cukup untuk mencapai tujuan mereka atau belum. Mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, membuat keputusan yang tepat terkait dengan manajemen bakat dan perencanaan strategis. Membantu perencanaan tenaga kerja, membuat perencanaan suksesi, membantu pelatihan dan pengembangan, meningkatkan efektivitas sumber daya manusia. Next, meramal penawaran kandidat dalam. Inventaris keterampilan biasanya dibuat berdasarkan penilaian diri karyawan, penilaian keterampilan yang dilakukan oleh organisasi atau kombinasi dari kedua metode tersebut. Inventaris keterampilan dapat mencakup berbagai kategori keterampilan seperti keterampilan teknis, keterampilan non-teknis, pengetahuan khusus, sertifikasi, kualifikasi pendidikan, dan juga pengalaman kerja sebelumnya. Next, meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Di sini saya membagi menjadi 2 untuk meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Yang bagian A yaitu banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam memperoleh pekerjaan. Yang B yaitu alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten atau menjanjikan bagi perusahaan. Next, perencanaan suksesi.
Perencanaan suksesi dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah proses untuk menyiapkan karyawan untuk mengisi posisi penting di masa depan. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan bisnis dan keberlanjutan peran-peran penting. Proses perencanaan suksesi mengidentifikasi posisi penting dalam organisasi, mengidentifikasi karyawan yang berkompeten, menyediakan kesempatan bagi karyawan yang ingin pelatihan dan pengembangan skill, dan yang terakhir, membuat rencana untuk kemajuan karyawan berpotensi tinggi dalam organisasi. Selanjutnya, sumber kandidat internal. Sumber kandidat internal dalam Human Resource Management atau HRM adalah karyawan yang sudah bekerja di dalam organisasi seperti melalui promosi, mutasi, dan mantan karyawan. Beberapa metode rekrutmen internal yang umum dilakukan yaitu promosi, rotasi, dan mempekerjakan kembali mantan karyawan. Promosi yaitu mengisi lowongan dengan karyawan yang sebelumnya berada di posisi yang lebih rendah. Rotasi yaitu mengisi lowongan dengan karyawan yang sebelumnya menduduki jabatan yang setara. Dan yang terakhir, memperkerjakan kembali mantan karyawan, yaitu karyawan yang meninggalkan pekerjaan secara sukarela tetapi ingin kembali bekerja di perusahaan. Next, sumber kandidat eksternal. Sumber kandidat eksternal dalam Human Resource Management atau HRM adalah sumber yang berasal dari luar organisasi. Beberapa sumber kandidat eksternal yang dapat digunakan dalam rekrutmen adalah iklan lowongan kerja, rekomendasi dari karyawan internal, magang di institusi pendidikan, bursa kerja, dan job center di instansi pemerintahan. Agen perekrutan atau headhunter, dan yang terakhir pameran karir. Perusahaan melakukan rekrutmen eksternal untuk mendapatkan kandidat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman khusus yang tidak dimiliki oleh karyawan internal atau karyawan yang memang sudah bekerja dalam perusahaan. Selain itu, rekrutmen eksternal juga dapat memberikan perspektif baru dan ide-ide segar yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam organisasi perusahaan. Next, merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Di sini saya membagi menjadi 4. Yang pertama yaitu merekrut tenaga kerja wanita, artinya kita sudah mempekerjakan tenaga kerja wanita. Yang kedua yaitu merekrut orang tua tunggal atau yang sudah tidak bersuami, tidak beristri, dan sendirian. Selanjutnya pekerja berusia lanjut, dan yang terakhir pekerja disability. Di sini saya membahas tentang pekerja disability juga dikarenakan dapat kita lihat bahwa sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang sudah yang menyandang disability juga dapat kesempatan untuk bekerja tanpa merasakan tindak diskriminasi atau setara dengan manusia normal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya buat di sini yaitu analisis pekerjaan dan manajemen bakat bagian dari manajemen sumber daya manusia atau SDM, MSDM yang memiliki beberapa kesimpulan bahwa analisis pekerjaan dapat membantu perusahaan untuk mempermudah proses perekrutan karyawan-karyawan baru. Analisis pekerjaan dapat membantu perusahaan untuk memfasilitasi proses pelatihan, proses manajemen kinerja, dan pengembangan karir. Manajemen bakat dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan, memperkuat karyawan baru saat pertama kali masuk perusahaan dan memunculkan ide-ide segar atau yang berinovasi. Baik, sekian dari saya. Presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai chapter 4 dan juga chapter 5 mata kuliah Human Resource Management. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.